Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poprisy Handayani, NPM 191415170, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Penangkaran Flora dan Fauna tentang reptil dengan judul Jurnal Keanekaragaman Jenis Reptil di sekitar Sungai Asei, Kampung Sokoram, Kabupaten Tumbrau. Pokok bahasan terdiri dari satu pendahuluan, kedua metode, yang ketiga hasil pembahasan, dan keempat kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang adanya penelitian ini yaitu Papua merupakan bagian barat Pulau Besar Nugini yang memiliki luas wilayah 416.129 km persegi dan mendukung hutan limbah tropis tua terluas yang masih ada di Asia Pasifik. Pulau Papua memiliki 20.000 hingga 25.000 spesies tumbuhan berkayu, 164 spesies mamalia, 329 spesies reptil dan amfibi, 650 spesies burung, 250 spesies ikan air tawar, hingga 150.000 spesies serangga. Saat ini paling sedikit ada 231 spesies reptil yang telah ditemukan di Papua. Reptil yang ditemukan di Papua terdiri dari 3 ordo. Yang pertama ada ordo bangsa, yaitu ordo Squamata, kadal dan ular, Testudinata, kura-kura dan penyu, dan ordo Crocodile seperti buaya. Tercatat kadal di Papua berjumlah 141 spesies, ular 83 spesies, kura-kura dan penyu 15 spesies, dan buaya 2 spesies. Keanekaragaman reptil di Papua diperkirakan akan terus bertambah dengan adanya penelitian terbaru. Keragaman flora dan fauna di Papua yang pertama meliputi rangkaian habitat yang luas, mulai dari daerah dataran rendah hingga pegunungan tinggi dengan ketinggian 4.884 mdpl di seluruh Asia Tenggara. Endemisitas fauna di Papua, daerah geologi New Guinea, pegunungan yang terisolasi, kepulauan satelit, lembah dataran rendah yang berair. Jadi keempat daerah tersebut memiliki keendemikan dan kekayaan jenis amfibi dan reptil yang tinggi. Prioritas konservasi biodiversitas di Irian Jaya atau yang sekarang Papua mengidentifikasi 19 wilayah endemis penting amfibi dan reptil. Yang pertama ada Kampung Sokoram, merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam prioritas konservasi herpetofauna pada daerah pegunungan Tumbrau dan Arfak. Di daerah Tumbrau terdapat berbagai sungai besar dan sungai kecil, salah satunya sungai yang terdapat di Tumbrau yaitu Sungai Asei. Sungai merupakan salah satu sungai yang berdekatan dengan Kampung Sokoram di Tumbrau. Daerah aliran Sungai Asei termasuk dalam kelompok pegunungan yang besar. Kondisi lingkungan di sekitar Sungai Asei yaitu dengan kondisi lingkungan yang mendukung adanya spesies reptil tersebut merupakan kondisi yang cocok untuk habitat reptil. Tujuan lakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman dan komposisi spesies reptil pada berbagai tipe habitat di sekitar Sungai Asei serta membandingkan keanekaragaman dan kesamaan jenis reptil pada beberapa tipe habitatnya. Metodologi. Lokasi penelitian ini yaitu dengan lokasi pengamatan di sekitar bantaran Sungai Asei, Kampung Sokoram. Waktu dengan periode pengamatan berlangsung selama lebih kurang 1 minggu, terhitung dari tanggal 2 Mei hingga tanggal 9 Mei pada tahun 2016. Alat bahan yang digunakan yang pertama ada Global Positioning System atau GPS, MAPS 60, roll meter, kaligrafia, senter, karet gelang, kamera digital, dissecting set, kaliper mini, dan kantong spesimen atau plastik dan kain, kotak preservasi kotak plastik, kapas plastik, label spesimen dan tongkat kayu berbentuk profil. Metode dan teknik penelitian yang pertama ada metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggunakan teknik visual e-contact, survei atau FEL atau teknik survei penjumpaan visual atau conservation internasional yang dilakukan secara diurnal dan nocturnal, yaitu pengamatan pada siang dan malam hari melalui jalur transek pengamatan. Variabel penelitian terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel utama dan variabel penunjang. Pada variabel utama terdapat jenis reptil, kadal, ular, dan penyu, bentuk morfologi dari jenis kadal, ular, dan penyu, jumlah individu setiap jenis dari reptil yang dijumpai, morfometrik dari setiap jenis reptil yang dijumpai. Variabel penunjang terdiri dari ketinggian tempat dan deskripsi habitat.
Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap proses pengumpulan data, tahap pembuatan spesimen, hingga tahap identifikasi jenis. Pada tahap persiapan, yaitu menentukan lokasi pengamatan dengan menggunakan GPS. Pada tahap proses pengumpulan data dengan menentukan waktu pengamatan serta pengumpulan sampel reptil. Dalam penelitian ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada siang hari dari pukul 9 hingga 12 WIB, pada malam hari dari pukul 17.00 hingga 22.00 WIB. Pada tahap pembuatan spesimen dilakukan dengan proses preservasi atau pembiusan dan fiksasi dengan menggunakan formalin. Dan pada tahap identifikasi jenis dilakukan proses identifikasi dengan menggunakan buku identifikasi. Analisis data dilakukan dengan pengolahan data dengan metode indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dan indeks kemerataan menggunakan pemecahan aksen, length, dan N kurang N. Hasil pembahasan. Yang pertama adalah hasil tentang jenis reptil yang dijumpai, terlihat pada gambar 1, tentang diagram jumlah reptil per subordo yang dijumpai di sekitar Sungai Asai. Dari diagram di samping, diketahui ada 4 ordo tersebut, dan diketahui jenis yang paling banyak dijumpai yaitu dari jenis kadal sebanyak 0,48%, diikuti jenis ular sebanyak 0,4%, di mana jenis kadal dan ular pada saat pengamatan dijumpai pada semua tipe habitat terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, dan hutan pantai. Gambar 2 tentang diagram presentasi jumlah jenis per famili. Dari diagram di samping, diketahui jenis reptil yang dijumpai pada 3 tipe habitat di sekitar Sungai Asai didominasi oleh famili Cincinnati, yaitu sebanyak 0,32%. Sedangkan famili yang paling rendah dijumpai yaitu masing-masing dari famili Agamidae, Pitonidae, Elapidae, dan Selonidae, yaitu 0,04%. Diagram 3 tentang diagram presentasi jumlah individu per famili. Dari diagram di samping, diketahui bahwa reptil yang ditemukan pada tipe habitat di sekitar Sungai Asai didominasi oleh famili Cincinnati, yaitu sebanyak 0,604%. Pada ketiga tipe habitat tersebut, populasi famili Cincinnati cukup tinggi, serta jumlah jenisnya cukup banyak dibandingkan dengan 8 famili lainnya. Selain itu, famili Agamidae dan Pitonidae masing-masing jenis memiliki jumlah individu 1 atau 0,007%. Hasil yang ditemukan yang kedua yaitu tentang indeks keanekaragaman jenis reptil yang dijumpai pada tabel 1 tentang hasil perhitungan indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan reptil. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai keanekaragaman jenis dan kemerataan jenis masing-masing tipe habitat hampir sama. Hasil perhitungan keanekaragaman dan kemerataan jenis tertinggi terdapat di tipe habitat hutan pantai dan diikuti dengan habitat hutan sekunder. Dari tabel tersebut juga menunjukkan perbandingan jenis antara habitat yang mana keanekaragaman jenis tertinggi pada tipe habitat hutan pantai yaitu 1,43 dan diikuti oleh hutan sekunder dengan indeks kemerataan 1,39 memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi. Indeks kesamaan jenis pada tabel 2 tentang hasil perhitungan indeks kesamaan jenis reptil antara tipe habitat. Lokasi perbandingan antara hutan primer dengan hutan sekunder, hutan primer dengan hutan pantai, hutan sekunder dengan hutan pantai. Dari tabel tersebut menunjukkan kesalahan indeks antara 50 sampai 77 atau 50% hingga 77%. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai kesamaan jenis semua mendekati 1, yang berarti data ini menunjukkan bahwa jenis reptil yang tersebar pada berbagai tipe habitat di sekitar Sungai Asai, yaitu pada habitat hutan primer, hutan sekunder, dan hutan pantai memiliki kesamaan yang rendah atau perbedaan yang tinggi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian telah dilakukan, berhasil didata sebanyak 25 jenis reptil yang terdiri dari 12 jenis kadal, 2 jenis biawak, 10 jenis ular, dan 1 jenis penyu. Jenis reptil yang ditemukan terdapat beberapa jenis yang dilindungi oleh peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 1999 dalam CITES dan IUCN, yaitu Varanus salvador atau Appendix 2, Varanus indicus Appendix 2, dan Selonia midas IUCN, yaitu terancam punah dan CITES Appendix. Berikut sumber pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.